akan belajar bersama membahas tentang bentuk-bentuk pecahan dan cara mengubahnya. Anak-anak di rumah tentu sudah mempelajari kemarin bentuk dari pecahan desimal adalah 0,5, 0,8, 1,12 dan seterusnya. Oke. Nah, di sini syarat untuk mengubah pecahan desimal itu adalah harus penyebutnya itu 10, A per 10, B per 100, atau C per 1000. Nah, jadi syarat untuk mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal itu harus diperkan dengan 10, 100, atau 1000. Nah, untuk mempelajari lebih lanjut, mari kita mencoba menyelesaikan sebuah soal. Oke? Nah, misalkan di sini ada sebuah pecahan itu 2 per 5. Nah, ini adalah bentuk pecahan biasa. Kita diminta untuk mengubahnya menjadi pecahan desimal. Tadi syarat untuk menjadi pecahan desimal itu adalah harus per 10, per 100, atau per 1000. Nah, di sini karena penyebutnya adalah 5, agar menjadi 10, maka kita bisa mengalikannya dengan angka 2. Ingat anak-anak di rumah bahwa mengalikan, jika penyebutnya dikalikan, maka pembilangnya juga harus dikalikan. Nah, di sini kita kalikan dengan angka 2. Nah, tentunya pembilangnya juga dikalikan 2. 2 kali 2 adalah 4 per 5 kali 2 adalah 10. Nah, kita sudah punya pecahan dengan per 10. Nah, 4 per 10 ini jika dijadikan pecahan desimal, maka hasilnya adalah 0,4. Seperti itu. Oke, kita cari untuk contoh yang per 100. Misalkan di sini ada bilangan 3 per 25. Nah, 25 ini harus kita jadikan per 100. Benar. Nah, 25 agar menjadi 100 harus kita kalikan berapa? Terus kita kalikan 4. Ingat, jika penyebutnya dikali, maka pembilangnya juga harus dikali. Dikalikan dengan bilangan yang sama. 3 kali 4 adalah 12. 25 kali 4 adalah 100. Nah, di sini sudah ketemu 12 per 100. Apa bentuk desimal dari angka 12 per 100? Yaitu menjadi 0,12. Nah, jadi anak-anakku di rumah semuanya, jika per 10, bilangan pecahannya per 10, maka ada satu angka di belakang koma. Jika pernya itu per 100, maka ada 2 angka di belakang koma. Nanti, jika kita itu mempunyai bilangan per 1000, maka akan ada 3 bilangan di belakang koma. Contohnya, per 8. Nah, di sini 8 itu tidak bisa dijadikan per 10 atau per 100.
harus kita jadikan per 1000 dengan cara mengalikannya dengan bilangan 125. Oke, di sini kita akan mengalikannya dengan bilangan 125. Tentunya yang atas juga iya. 1 kali 125 adalah 125. 8 kali 125 itu hasilnya 1000. Maka tadi ingat anak-anak bahwa per 1000 harus ada 3 angka di belakang koma. Jadi di sini 1000 itu ada 125 per 1000 adalah bentuk desimalnya 0,125. Bagaimana anak-anakku, sudah paham ya bagaimana mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal? Syaratnya adalah harus per 10, per 100, atau per 1000. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Nah, bagaimana caranya? Mari kita pelajari bersama. Misalnya, di sini ada 0,6. Apa bentuk pecahan biasa dari 0,6? Caranya adalah kita melihat komanya. Ada berapa angka di belakang koma? Di sini hanya ada 1 angka. Maka sudah pasti bahwa ini adalah bilangan pecahan biasanya adalah 6 per 10. Jika di sini ada bilangan 0,15, karena ada 2 angka di belakang koma, maka tentunya 15 ini bukan per 10, tapi per 100. Jika ada lagi 0,375, maka tadi ingat anak-anak, kenapa di sini ada angka 3 angka di belakang koma? Nah, itu karena bilangannya per 1000. Jadi di sini 0,375 adalah 375 per 1000. Paham ya anak-anak ya? Nah, kita akan lanjut lagi ke materi yang selanjutnya. Hai, kita akan melanjutkan membahas cara mengubah pecahan dari pecahan biasa menjadi bentuk persen. Nah, kalau desimal tadi bentuknya adalah 0, nah di sini persen itu biasa kita ketahui dengan tanda seperti ini. Ini adalah lambang untuk persen. Nah, jika di desimal tadi kita harus menjadikan per 10, per 100, atau per 1000, nah dalam membuat bentuk pecahan menjadi persen ini, kita harus mengubah sebuah pecahan menjadi per 100, bukan per 10 atau per 1000. Syaratnya adalah menjadi pecahan per 100. Nah, misalkan di sini ada bilangan 1 per 2. Nah, syaratnya tadi adalah per 100. Maka kita harus mengalihkan bilangan ini agar bisa menjadi 100. 2 harus dikali berapa biar menjadi 100? Itu tentunya dikali 50. Jika penyebut dikali 50, maka pembilang juga harus dikali 50. 1 kali 50 adalah 50. 2 kali 50 adalah per 100. Nah, jika sudah ketemu per 100, maka kita bisa langsung mengubahnya menjadi bentuk persennya, yaitu 50%.
ada bilangan 3/10. Maka kita juga harus, kalau desimal tadi kan ini bisa langsung dijadikan desimal. Tapi kalau ini menjadi persen, itu tidak boleh langsung diubah menjadi persen. Harus kita jadikan per 100 dulu. Di sini ada 10. Biar menjadi 100 kita harus mengalikannya dengan bilangan 10. Yang atas pembilangnya juga harus kita kalikan 10. Menjadi 30/100. Bentuk persen dari 30/100 adalah 30%. Gitu ya anak-anakku. Yang terakhir kita akan membahas mengubah persen menjadi pecahan biasa. Nah, di sini misalkan ada bentuk pecahan 25%, maka kita harus mengubahnya. Ingat tadi, persen itu adalah per 100. Jadi 25% adalah 25/100. Nah, ini adalah bentuk pecahan biasanya. Jika bisa disederhanakan, maka kita harus menyederhanakan pecahan ini. Misalkan 25 ini dan 100 ini bisa dibagi 5, maka kita dibagikan dengan 5 dulu. 25 bagi 5, 5. 100 dibagi 5 adalah 20. Oke. 5 dan 20 masih bisa dibagi lagi dengan bilangan 5, maka kita harus membaginya lagi. Disederhanakan lagi. Jadi 1/4. Jadi, bentuk pecahan biasa dari 25% ini adalah 1/4. Oke. Kita akan buat contoh yang lain lagi. Misalkan di sini ada 15%. Nah, persen tadi adalah per 100, maka di sini 15% adalah 15/100. Nah, jika masih bisa disederhanakan, ingat di materi sebelumnya kita sudah belajar tentang menyederhanakan pecahan, maka di sini harus kita sederhanakan dulu. Nah, di sini bisa dibagi dengan angka 5. Ya, benar sekali. 15 dibagi 5 adalah 3/100 dibagi 5 adalah 20. Karena sudah tidak bisa disederhanakan, maka cukup bentuk pecahan dari 15% adalah 3/20. Oke. Cukup sekian pertemuan kita pada hari ini. Selamat belajar anak-anak. Mungkin jika belum jelas, maka anak-anak bisa mengulang video ini dan memahaminya secara perlahan. Nanti ibu setelah ini akan memberikan tugas untuk kalian. Akan ibu share lagi melalui Google Classroom. Sampai jumpa.